Angin siang itu berhembus pelan, membawa debu halus yang berterbangan di sepanjang jalan desa yang sunyi. Matahari memang tidak terlalu terik, namun cukup untuk membuat tubuh terasa lengket oleh keringat yang terus mengucur. Di jalan tanah yang sepi itu, Sodik berjalan pelan, seolah setiap langkahnya adalah sebuah perjuangan hidup dan mati. Usianya baru 24 tahun, namun beban hidup telah memahat wajahnya tampak jauh lebih tua dari seharusnya. Kaos putih yang ia kenakan sudah lusuh, penuh noda tanah dan noda keringat yang mengering, seakan sudah terlalu sering dipakai tanpa sempat diganti. Peci hitam yang menempel di kepalanya tampak miring, tak lagi kokoh karena langkah kakinya yang mulai tidak stabil. Di pundaknya, tergantung sebuah karung besar yang penuh dengan botol plastik, kertas, dan barang bekas lainnya. Beratnya bukan main. Tali karung itu menekan bahunya hingga terasa nyeri yang menusuk. Sodik sesekali berhenti, bukan karena ia ingin beristirahat, melainkan karena tubuhnya sudah mencapai batas. Ia menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya dengan udara yang bercampur debu, lalu melanjutkan langkahnya lagi. Tidak ada pilihan lain baginya. Di dalam hatinya yang paling dalam, ia hanya berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku untuk sampai ke rumah." Ia memikirkan seseorang yang menunggunya, seseorang yang lapar dan membutuhkan obat yang ia beli dari hasil keringat kemarin. Perutnya sendiri kosong, belum tersentuh makanan sejak pagi buta. Namun Sodik tetap memaksakan diri. Baginya, berhenti berarti menyerah, dan ia tidak punya kemewahan untuk menyerah sekarang. Tiba-tiba, suara mesin kendaraan yang berat terdengar mendekat dari arah belakang. Suara itu tidak melintas cepat seperti biasanya, melainkan melambat seolah sengaja mengawasi pergerakan Sodik. Sebuah motor polisi besar akhirnya berhenti tepat di sampingnya, menimbulkan kepulan debu tipis. Sodik tetap tidak langsung menoleh. Kepalanya masih tertunduk dalam. Matanya hanya menatap tanah kering yang dipenuhi jejak kakinya sendiri. Napasnya masih terdengar berat dan tersengal. Namun, sebuah suara lembut memecah keheningan di jalan sunyi itu. "Mas," panggil suara itu. Cukup jelas untuk membuat Sodik sedikit mengangkat kepalanya dengan gerakan yang sangat perlahan. Di atas motor itu, duduk seorang polwan bernama Iren. Helm putih masih terpasang di kepalanya, menutupi wajahnya yang bersih namun memancarkan ketegasan sekaligus kelembutan. Iren menatap Sodik dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia melihat kaos lusuh itu, karung besar yang tampak sangat berat, dan raut wajah Sodik yang penuh beban. Ada rasa iba yang tiba-tiba menusuk jantung Iren saat melihat betapa rapuhnya pemuda di depannya ini. "Mas, mau kemana?" tanya Iren lagi. Kali ini nadanya lebih lembut. Sodik terdiam. Bibirnya sedikit bergetar namun tidak ada kata-kata yang keluar. Ia tidak terbiasa disapa dengan cara sehalus itu oleh orang asing, apalagi oleh seorang petugas berseragam. Akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar karena kelelahan, Sodik menjawab, "Habis cari barang bekas, Mbak." Iren mengernyitkan dahi, merasakan ketulusan sekaligus kepedihan di balik suara lirih pemuda tersebut. Iren mematikan mesin motornya, membuat suasana jalan desa itu kembali sunyi. "Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin tahu kalian yang sedang menonton berasal dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk kalian. Aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya." Ia melepas sarung tangan hitamnya dengan gerakan perlahan, berusaha tidak membuat Sodik merasa terintimidasi atau takut. "Ayo naik, Mas. Kebetulan searah. Aku anterin sampai ke rumah," ucap Iren dengan senyum tipis yang tulus. Kalimat itu terasa sangat asing di telinga Sodik. Selama ini, ia terbiasa berjalan sendiri, menghadapi panas dan hujan tanpa ada yang peduli. Pertolongan yang tiba-tiba datang ini membuatnya bingung dan merasa tidak pantas. "Enggak usah, Mbak. Saya jalan kaki aja. Lagian udah dekat," tolak Sodik halus, meskipun kakinya terasa seperti akan patah jika melangkah lebih jauh lagi. Namun, Iren bukan tipe orang yang mudah menyerah. Ia tahu Sodik hanya sedang menjaga harga dirinya. "Enggak apa-apa, Mas.
Kelihatannya Mas capek banget. Kalau bukan karena Mas capek, aku juga nggak bakal maksa berhenti. Ayo, angkut saja karungnya di belakang. Bujuk Iren lagi. Sodik menelan ludah. Ia melihat ke arah karungnya lalu kembali menatap mata Iren. Di sana, ia tidak melihat rasa rendah diri atau ejekan, melainkan ketulusan seorang manusia yang ingin membantu sesama. Akhirnya, pertahanan Sodik luluh. Dengan gerakan yang kaku, ia menurunkan karung dari pundaknya dan meletakkannya di bagian belakang motor dengan sangat hati-hati. Ia naik ke boncengan dengan posisi duduk yang sangat kaku, bahkan tidak berani memegang pegangan motor. Iren menyalakan mesin kembali, dan motor itu pun melaju perlahan menyusuri jalan desa yang semakin menyempit, membawa mereka menuju sebuah tujuan yang tidak disangka akan mengubah hidup Iren selamanya. Motor Iren melambat saat mereka memasuki jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rimbun. Di ujung jalan itu, berdiri sebuah gubuk kecil yang sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk dengan atap seng yang sudah berkarat. Iren menghentikan motornya dan turun, mengamati sekeliling dengan perasaan yang campur aduk. Tempat ini sangat sunyi, namun anehnya terasa sangat bersih dan terawat meskipun kondisinya memprihatinkan. Sodik turun dengan cepat, mengambil karungnya lalu berjalan ke arah pintu kayu yang sudah miring. Ia mengetuk pintu itu perlahan, seolah takut mengagetkan penghuni di dalamnya. Mak, Sodik pulang. Panggilnya dengan suara yang jauh lebih lembut dan penuh kasih sayang. Iren berdiri beberapa langkah di belakangnya, menahan napas. Ia mendengar suara langkah kaki yang tertatih-tatih dari dalam gubuk. Suara seretan kaki yang terdengar sangat lemah. Jantung Iren tiba-tiba berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Ada firasat aneh yang menyelinap di benaknya saat ia melihat pintu itu perlahan-lahan terbuka. Sodik menoleh sebentar ke arah Iren, seolah memberi izin baginya untuk melihat kehidupan pribadinya yang paling rahasia. "Maaf Mbak, rumahnya seadanya," bisik Sodik. Saat pintu terbuka sepenuhnya, cahaya sore masuk ke dalam ruangan yang remang-remang, menerangi sosok seorang nenek tua yang berdiri di sana dengan pandangan kosong. Iren terpaku di tempatnya, matanya membesar, dan seluruh tubuhnya mendadak kaku saat melihat wajah nenek itu. Lidah Iren terasa keluh, sementara air mata mulai menggenang di pelupuk matanya tanpa bisa ia bendung lagi. Ia melangkah maju dengan kaki yang gemetar, mendekati sosok tua yang hanya menatapnya dengan pandangan kosong tanpa sisa ingatan. "Ibu," bisik Iren dengan suara yang pecah oleh isak tangis. Sodik yang berdiri di samping mereka hanya bisa terpaku, jantungnya berdegup kencang melihat pemandangan yang tak masuk akal ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa nenek yang ia selamatkan di pinggir jalan setahun lalu, yang ia rawat dengan sisa tenaga dan uang recehnya, adalah ibu dari seorang petugas kepolisian. Mbak kenal sama Mas Sari?" tanya Sodik dengan suara bergetar, mencoba mencari kepastian di tengah kekalutan emosi yang memenuhi ruangan kecil itu. Iren berlutut di atas tikar lusuh, menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin dan kasar, namun sang ibu justru menarik tangannya perlahan karena merasa asing. Sodik menunduk dalam, merasa bersalah sekaligus haru saat ia mulai bercerita. Ia menjelaskan bagaimana ia menemukan wanita tua itu terduduk lemas di bawah guyuran hujan deras setahun yang lalu, tanpa identitas dan hanya bisa menyebut kata "pulang" berulang kali. Iren mendengarkan setiap detail cerita itu sambil menangis sesenggukan, menyadari bahwa selama ini ibunya bertahan hidup bukan karena keajaiban, melainkan karena pengorbanan seorang pemuda miskin yang bahkan seringkali harus menahan lapar demi membelikan ibunya obat penenang. Iren berdiri dan menatap Sodik dengan pandangan yang penuh dengan rasa syukur yang tak terhingga. Sebuah tatapan yang membuat Sodik merasa sangat kecil namun sangat dihargai. "Terima kasih, Sodik. Kamu sudah menjaga harta paling berharga dalam hidupku saat aku sendiri hampir menyerah mencarinya," ucap Iren dengan suara yang lebih tenang meskipun matanya masih memerah. Sodik hanya tersenyum tipis. Ada rasa lega sekaligus kesedihan yang menyelinap di hatinya karena ia tahu gubuk ini akan segera kembali sunyi. Namun, Iren segera menambahkan sesuatu yang membuat Sodik tertegun. "Aku akan membawa ibu pulang untuk pengobatan,
Tapi aku tidak akan membiarkanmu tetap berada di sini sendirian setelah semua yang kamu lakukan. Sodik melangkah perlahan ke pojok ruangan, mengambil sebuah kantong plastik kusam yang berisi sisa obat-obatan dan sebuah selendang tua. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkannya kepada Irene. Ini obatnya, Mbak. Masih ada sedikit untuk malam ini. Selendang ini juga punya Mak, dia selalu pegang kalau lagi takut, bisik Sodik. Irene menerima plastik itu, matanya tertuju pada label harga di botol obat yang menunjukkan nilai yang tidak murah bagi seorang pengumpul barang bekas. Ia menyadari bahwa setiap butir obat itu adalah hasil dari rasa lapar yang ditahan oleh pemuda di depannya. Kesunyian menyelimuti mereka, hanya suara napas berat Ibu Sari yang terdengar di latar belakang, menciptakan suasana haru yang menyesakkan dada. Di ambang pintu gubuk, Irene berbalik dan menatap Sodik dengan sungguh-sungguh. Sodik, tempat ini bukan masa depanmu. Ikutlah denganku ke kota. Aku akan mencarikanmu pekerjaan yang layak di kantor Polres, atau setidaknya tempat tinggal yang lebih manusiawi, tawar Irene. Sodik terdiam, matanya menatap gubuk lapuk yang selama ini melindunginya dari hujan. Ia melihat tangannya yang kasar dan penuh noda hitam dari sampah plastik. Saya hanya orang kecil, Mbak. Dunia Mbak terlalu terang untuk orang seperti saya. Saya takut justru akan memalukan Mbak di sana, jawab Sodik dengan suara rendah yang penuh ketidakpercayaan diri. Irene melangkah maju, mencoba meyakinkan bahwa jasa Sodik jauh lebih besar dari sekadar status sosial. Saat Irene mencoba menuntun Ibu Sari menuju motor, tiba-tiba wanita tua itu memberontak. Ia melepaskan pegangan tangan Irene dengan kasar dan mulai berteriak tanpa kata. Matanya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Irene panik, berusaha menenangkan namun sang ibu justru semakin histeris, seolah tidak mengenali putrinya sendiri. Sodik segera berlari mendekat dan berjongkok di depan Ibu Sari. Mak, ini Sodik. Enggak apa-apa, Mak ikut Mbak ini ya, dia baik, ucap Sodik dengan nada yang sangat menenangkan sambil memegang tangan Ibu Sari dengan lembut. Seketika, tangisan Ibu Sari mereda dan ia menyandarkan kepalanya di bahu Sodik, membuat Irene terpaku menyadari betapa kuatnya ikatan batin yang telah terjalin antara ibunya dan pemuda asing itu. Tiba-tiba, seorang pria paruh baya dengan wajah sinis muncul dari balik pepohonan, berjalan tergesa menuju gubuk. Oh alah, Sodik. Bagus ya, ada polisi di sini. Biar sekalian tahu kalau kamu itu masih punya utang besar sama saya buat sewa tanah gubuk ini, teriak pria itu. Sodik tersentak, wajahnya mendadak pucat pasi. Ia lupa bahwa selama berbulan-bulan ia menunggak uang sewa karena uangnya habis untuk merawat Ibu Sari. Irene menoleh dengan tatapan tajam. Tangannya refleks menyentuh sabuk seragamnya. Kehadiran penagih utang ini menjadi komplikasi baru yang membuat Sodik semakin merasa terpojok di hadapan Irene. Sodik menunduk, merasa harga dirinya hancur berkeping-keping di depan wanita yang sangat ia hormati itu. Irene berdiri tegak, melangkah maju hingga bayangannya menutupi tubuh Sodik yang sedang gemetar. Matanya yang tajam menatap pria parubaya itu tanpa berkedip. Berapa utang sewa tanah ini, Pak? Tanya Irene dengan nada dingin yang menusuk. Pria itu, yang tadinya berkacak pinggang, seketika menciut melihat lencana dan seragam polisi yang dikenakan Irene. Bu polisi, Sodik sudah nunggak 5 bulan. Totalnya 1.200.000. Jawabnya dengan suara yang tak lagi meninggi. Sodik hanya bisa memilih ujung kaos lusuhnya. Tidak berani menatap siapapun karena merasa sangat malu rahasia kemiskinannya terbongkar begitu saja. Irene mengeluarkan dompetnya, menyerahkan beberapa lembar uang merah kepada pria itu tanpa banyak bicara. Ini lunas. Jangan pernah ganggu Sodik lagi, tegasnya. Setelah pria itu pergi dengan tergesa, Irene berbalik menatap Sodik yang masih menunduk. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu sampai sesulit ini, Sodik? Tanya Irene lirih.
Sodik menarik napas berat. Matanya berkaca-kaca menatap tanah. Uang segitu lebih baik buat obat, Mak. Mbak, saya masih kuat kalau cuma dimaki-maki setiap hari. Yang penting Mak bisa tidur tenang. Jawab Sodik jujur. Iren tertegun, menyadari bahwa setiap butir obat yang diminum ibunya selama ini adalah harga dari harga diri Sodik yang dipertaruhkan. Saat Iren mencoba membimbing Ibu Sari menuju motornya yang terparkir, wanita tua itu kembali mencengkeram lengan Sodik dengan sangat kuat. Ibu Sari mulai merintih gelisah. Matanya yang kosong tampak mencari perlindungan hanya pada pemuda itu. Sodik, Sodik ikut. Racau Ibu Sari dengan suara serak. Iren melihat betapa ibunya benar-benar telah menjadikan Sodik sebagai satu-satunya jangkar di dunianya yang gelap karena lupa. Iren menoleh ke arah Sodik dengan pandangan memohon. Sodik, tolong. Ibu tidak akan mau pulang kalau kamu tidak ada di sampingnya. Kamu harus ikut kami ke kota hari ini juga. Pinta Iren. Sodik menatap gubuk lapuk itu untuk terakhir kalinya. Membawa sebuah tas kain kecil yang berisi hanya 2 potong baju sisa. Ia merasa seperti mimpi buruk dan mimpi indah yang datang bersamaan. Mbak, apa saya benar-benar boleh ikut? Saya tidak punya apa-apa untuk dibawa selain beban. Ucap Sodik saat berdiri di samping motor polisi Iren. Iren tersenyum. Kali ini senyumnya paling cerah yang pernah Sodik lihat. Kamu membawa keajaiban untukku. Sodik, itu lebih dari cukup. Ayo, kita bawa ibu pulang ke tempat yang layak. Jawab Iren. Sodik naik ke boncengan, memangku Ibu Sari di tengah sementara karung barang bekasnya terpaksa ditinggalkan di teras gubuk yang kini resmi menjadi saksi sejarah hidupnya. Perjalanan itu terasa sangat panjang bagi Sodik. Duduk di antara Iren dan Ibu Sari di atas motor besar itu membuatnya merasa seperti berada di dunia yang salah. Pemandangan berubah dari pepohonan rimbun desa menjadi gedung-gedung beton yang menjulang tinggi. Saat motor berhenti di depan sebuah rumah asri dengan pagar besi yang kokoh, Sodik ragu untuk menginjakan kakinya di lantai teras yang bersih mengkilap. Ia merasa kotoran dari jalanan masih menempel di sekujur tubuhnya. Tidak pantas menyentuh kemewahan ini. Di dalam rumah, Ibu Sari tampak sangat gelisah. Ia terus memegang ujung baju Sodik dan enggan melepaskannya. Meskipun Iren sudah mencoba membujuknya untuk duduk di sofa yang empuk. Tiba-tiba pintu depan terbuka dengan suara keras. Seorang pria berpakaian kemeja formal dengan raut wajah keras masuk, dan seketika mematung melihat pemandangan di ruang tamu. Pandangannya beralih dari Ibu Sari yang tampak bingung ke arah Sodik yang berdiri kaku di tengah ruangan, menciptakan suasana tegang yang mencekam. Iren, apa-apaan ini? Siapa dia dan kenapa ibu bisa bersamanya? Tanya Aris dengan nada tinggi yang penuh kecurigaan. Sodik langsung menunduk dalam. Tangannya gemetar hebat di samping tubuhnya. Ia ingin sekali segera lari keluar dari rumah itu. Namun cengkeraman tangan Ibu Sari pada lengannya begitu kuat seolah-olah Sodik adalah satu-satunya jangkar keselamatannya. Iren mencoba melangkah maju untuk menenangkan kakaknya. Namun Aris justru menunjuk wajah Sodik dengan penuh hinaan, menuduh bahwa Sodik pasti memiliki niat jahat tersembunyi. Suasana semakin memanas ketika Ibu Sari tiba-tiba berteriak histeris saat Aris mencoba menarik tangannya menjauh. Wanita tua itu justru menangis dan bersembunyi di balik punggung Sodik, membuat Aris tertegun melihat kenyataan bahwa ibunya lebih mempercayai orang asing daripada anak kandungnya sendiri. Sodik hanya bisa berbisik lirih untuk menenangkan Ibu Sari, sementara Iren menatap Aris dengan tatapan tajam yang penuh luka, menyadari bahwa kehadiran Sodik tidak hanya membawa pulang ibu mereka, tapi juga membongkar luka lama yang belum sembuh. Aris melangkah mendekat hingga jaraknya hanya beberapa senti dari wajah Sodik. Aromanya yang wangi parfum mahal kontras dengan bau keringat dan debu yang menguar dari tubuh Sodik. Berapa? Berapa uang yang kamu minta sebagai imbalan sudah menculik ibu saya selama setahun? Gerta Aris dengan nada menghina. Sodik menggeleng lemah. Matanya tetap menatap ujung sepatunya yang bolong. Saya tidak minta apa-apa, Pak. Saya cuma ingin Mak sehat. Jawabnya lirih. Iren segera menarik lengan kakaknya, mencoba menjauhkannya dari Sodik. Mas Aris, cukup. Dia yang menyelamatkan ibu. Kalau bukan karena dia, kita mungkin sudah memakamkan ibu tanpa pernah tahu di mana jasadnya. Teriak Iren dengan mata berkaca-kaca. Aris tertawa sinis.
Tidak percaya bahwa ada orang di zaman sekarang yang menolong tanpa pamrih. Apalagi seorang pemulung. Iren membanting kantong plastik kusam berisi botol obat ke atas meja kaca yang mahal. Lihat ini, Mas. Ini obat-obatan yang dibeli Sodik setiap bulan. Kamu tahu harganya? Kamu tahu dia harus memulung berapa banyak botol plastik hanya untuk satu butir pil ini? Iren berteriak sambil menunjuk plastik yang kotor itu. Aris tertegun, melihat label harga yang masih menempel dan plastik yang sudah berminyak karena sering dipegang oleh tangan yang kotor. Sodik hanya terdiam. Ia merasa semakin tidak nyaman karena rahasia kemiskinannya dibongkar untuk membela dirinya. Ibu Sari tiba-tiba merengek. Ia menarik-narik ujung baju Sodik seolah meminta perlindungan dari ketegangan yang ada di ruangan itu. Sodik refleks mengusap tangan Ibu Sari dengan lembut. Sebuah gerakan yang begitu alami hingga membuat Aris terdiam 1000 bahasa. Baik, ucap Aris akhirnya dengan suara yang lebih tenang namun tetap dingin. Ibu tidak mau lepas darimu. Dan Iren bersikeras kamu harus di sini. Kamu boleh tinggal, tapi bukan sebagai tamu. Kamu akan bekerja di sini sebagai tukang kebun dan pembersih rumah. Dan jangan harap kamu bisa tidur di kamar utama. Sodik mendongak. Ada kilatan lega sekaligus sedih di matanya. Ia tidak peduli jadi pelayan, asalkan ia tidak dipisahkan dari wanita tua yang sudah ia anggap ibu sendiri. Terima kasih, Pak. Saya bersedia melakukan apa saja, sahut Sodik dengan tulus. Iren menatap Sodik dengan rasa pedih yang mendalam. Ia tahu Sodik adalah pahlawan, namun di rumah ini, ia justru diperlakukan seperti beban. Konflik batin mulai berkecamuk di hati Iren saat ia melihat Sodik mulai mengangkat tas kain kecilnya menuju pintu belakang. Sodik meletakkan tas kainnya di atas dipan kayu sempit di sebuah kamar kecil dekat area cuci. Meskipun ruangan ini jauh lebih kokoh daripada gubuknya, ia merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emas yang bukan miliknya. Ia mengusap permukaan dipan itu, lalu perlahan melepas pecinya dan menatap bayangannya di cermin kusam yang tergantung di dinding. Ia teringat tatapan tajam Aris yang seolah-olah bisa menembus kulitnya, mencari-cari kesalahan yang tidak pernah ia buat. Di kejauhan, ia mendengar suara tawa samar dari ruang tengah, sebuah kehidupan yang sangat kontras dengan kesunyian yang selama ini ia jalani bersama Maksari. Ia hanya bisa menunduk, menyadari bahwa mulai besok, ia bukan lagi seorang pelindung, melainkan seorang pekerja yang harus tahu diri akan posisinya. Di dapur yang luas dan modern, Iren masih berdiri diam sambil memegang botol obat murah yang tadi ia tunjukkan pada kakaknya. Aris masuk dengan langkah angkuh, menuangkan air dingin ke dalam gelas kristal tanpa menatap adiknya. Jangan terlalu terbawa perasaan, Iren. Dunia ini penuh dengan penipu yang memakai wajah kasihan untuk memeras orang kaya, cetus Aris dengan nada meremehkan. Iren menoleh dengan mata yang menyala karena amarah yang tertahan. Penipu tidak akan memberikan makanan terakhirnya untuk orang asing selama 1 tahun penuh. Mas, kamu hanya iri karena ibu lebih merasa aman di dekatnya daripada di dekatmu sendiri, balas Iren tajam. Aris terdiam sejenak, gelasnya berhenti di depan bibirnya. Namun ia segera membalas dengan dengusan sinis sebelum berlalu meninggalkan Iren yang kini kembali terisak dalam diam. Matahari pagi baru saja menyapa ketika Sodik sudah berada di taman belakang, memegang sapu lidi dan mulai membersihkan dedaunan kering yang berserakan. Aris berdiri di balkon lantai 2, mengawasi setiap gerakannya dengan tatapan penuh selidik seolah menunggu pemuda itu mencuri sesuatu. Tiba-tiba, pintu kaca di lantai bawah terbuka, dan Ibu Sari melangkah keluar dengan raut wajah yang tampak bingung dan gelisah. Seorang perawat mencoba menuntunnya kembali ke dalam untuk sarapan. Namun wanita tua itu justru menepis tangan sang perawat dengan kasar. Ia berlari kecil ke arah Sodik dan langsung memeluk lengan pemuda itu, menyembunyikan wajahnya di sana seolah menemukan pelabuhan yang paling aman. Dari balkon, Aris mengepalkan tangannya kuat-kuat, merasakan gejolak kecemburuan yang membakar dadanya melihat ketergantungan ibunya pada pemuda itu. Aris melangkah cepat menuruni anak tangga balkon. Wajahnya memerah karena amarah yang tertahan. Ia mendekat dan mencoba menarik paksa tangan Ibu Sari agar menjauh dari Sodik. "Ibu, ayo masuk. Jangan dekat-dekat dengan orang kotor ini," bentak Aris. Namun,
Ibu Sari justru menjerit ketakutan dan semakin mengeratkan pelukannya pada lengan Sodik. Sodik hanya bisa berdiri mematung. Kepalanya tertunduk sangat dalam hingga dagunya menyentuh dada. "Maaf, Pak Aris. Mak kelihatannya sedang gelisah," bisik Sodik dengan nada gemetar. Aris menepis tangan Sodik dengan kasar. Matanya menyala penuh kebencian. "Jangan panggil dia Mak. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Kamu hanya tukang kebun. Ingat itu," teriak Aris yang membuat suasana taman yang asri seketika menjadi mencekam. Sodik tidak berani membantah. Ia hanya membiarkan makian itu menghujam jantungnya sementara tangannya tetap berusaha menahan tubuh Ibu Sari agar tidak terjatuh. Larut malam, Iren berjalan menuju area belakang rumah, membawa sebuah bungkusan kain dan sepiring makanan hangat. Ia mengetuk pintu kamar sempit Sodik yang hanya terbuat dari kayu lapis. Saat pintu terbuka, ia melihat Sodik sedang duduk di atas dipan tanpa alas, sedang memperbaiki sandal jepitnya yang putus. "Sodik, ini ada kemeja milik mendiang ayah yang masih bagus, dan ini makan malam untukmu," ucap Iren dengan suara lembut. Sodik mendongak sejenak, menatap pakaian itu dengan mata yang lelah, lalu perlahan menggeleng. "Terima kasih banyak, Mbak Polwan. Tapi saya rasa kaos ini masih layak. Saya tidak ingin terlihat seperti orang lain. Di sini saya bekerja, dan saya ingin tahu diri," jawab Sodik dengan ketulusan yang membuat Iren merasa hatinya seperti tersayat. Iren meletakkan piring itu di meja kecil yang reyot. Ia menyadari bahwa meski tubuh Sodik kotor oleh debu, harga dirinya jauh lebih bersih daripada siapapun yang pernah ia temui di kantor polisi. Keesokan paginya, suasana rumah yang tenang pecah oleh teriakan Aris. Ia menyeret Sodik keluar dari kamarnya menuju ruang tengah, tempat Iren sedang bersiap untuk berangkat tugas. "Lihat ini, Iren. Lihat apa yang disembunyikan pahlawanmu ini di bawah kasurnya," seru Aris sambil mengacungkan sebuah jam tangan emas mewah yang berkilauan. Sodik ternganga. Wajahnya mendadak pucat pasi hingga tak mampu mengeluarkan suara. Saya tidak pernah mengambil itu, Pak," gumam Sodik lirih dengan bibir yang membiru. Iren terpaku, menatap jam tangan itu lalu beralih ke wajah Sodik yang tampak hancur. "Mas Aris, jangan sembarangan menuduh," bela Iren. Namun Aris justru tertawa sinis. "Geledah saja tas kainnya. Siapa tahu masih ada perhiasan ibu yang dia ambil selama setahun mereka bersama di gubuk sampah itu," tuduh Aris. Sodik hanya bisa menutup matanya rapat-rapat, membiarkan air mata kekecewaan mengalir di pipinya yang kasar, menyadari bahwa di rumah megah ini, kejujurannya ternyata tidak bernilai harganya. "Mas Aris, jam itu ada di laci kerjamu kemarin sore. Bagaimana bisa ada di bawah kasur Sodik?" tanya Iren dengan nada menyelidik yang tajam. Aris mendengus kasar. Wajahnya merah pada menahan kesal karena dipertanyakan adiknya sendiri. "Mana aku tahu. Pencuri ini pasti sangat lihai menyelinap masuk ke ruanganku saat kita tidak ada," serunya sambil kembali menunjuk ke arah jam tangan yang berkilau itu. Sodik menggeleng lemah. Suaranya hampir hilang ditelan rasa malu dan ketidakberdayaan. "Saya bahkan tidak tahu di mana ruangan Bapak, apalagi menyentuh barang-barang di sana," bisiknya dengan bibir yang gemetar. Tiba-tiba, Ibu Sari muncul dari balik koridor dengan langkah yang goyah. Matanya yang sayu langsung tertuju pada jam tangan tersebut. Tanpa mempedulikan kehadiran ibunya, Aris merampas tas kain kecil milik Sodik dan menumpahkan isinya ke atas lantai marmer yang mengkilap. Hanya ada 2 potong baju yang warnanya sudah memudar dan sebuah buku doa kecil yang sampulnya sudah mulai robek dimakan usia. "Mana perhiasan ibu yang lain? Jangan bilang kamu sudah menjualnya untuk foya-foya di desa," tuduh Aris sambil mengais tumpukan baju itu menggunakan ujung sepatunya yang mahal. Sodik jatuh terduduk. Ia memunguti buku doa itu dengan gerakan yang sangat penuh hormat seolah itu adalah benda paling suci di dunia. "Itu warisan dari kiai saya, Pak. Hanya itu satu-satunya harta yang saya bawa dari pesantren," ucap Sodik dengan air mata yang mulai jatuh membasahi pipinya yang kusam. Di tengah ketegangan itu, Ibu Sari tiba-tiba melangkah maju dan dengan gerakan cepat merebut jam tangan emas tersebut dari tangan Aris. Ia menatap benda mewah itu sebentar. Lalu dengan wajah datar ia melempar jam tersebut ke arah kolam ikan di luar rumah. Aris terkesiap kaget. Sementara Iren tertegun melihat tindakan ibunya.
Ibu Sari kemudian berbalik dan memeluk Sodik dari belakang, menangis pelan sambil menggumamkan kata-kata yang sulit dimengerti namun terdengar seperti perlindungan. "Sodik, jangan pergi. Sodik!" racau Ibu Sari dengan suara yang serau. Iren menoleh ke arah Aris. Tatapannya kini berubah menjadi kemarahan yang dingin dan penuh ancaman. "Bahkan ibu tahu siapa yang berusaha menipu di sini. Mas, jangan paksa aku melakukan penyelidikan sidik jari pada jam itu," ancam Iren. Larut malam saat suasana rumah sudah sunyi, Sodik berdiri di ambang pintu belakang, sudah menggendong tas kainnya kembali, siap untuk melangkah pergi selamanya. Namun, Iren sudah berdiri menunggunya di sana di bawah temaram lampu teras. "Kalau kamu pergi sekarang, ibu akan hancur lagi. Dan aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri karena membiarkan pahlawannya diusir dengan cara kotor seperti ini," ucap Iren dengan suara yang sangat lembut namun tegas. Sodik menatap kegelapan kebun di depannya. Hatinya sangat bimbang. "Pak Aris benar, Mbak. Saya hanya pembawa sial di rumah megah ini. Keberadaan saya hanya akan merusak hubungan kalian," jawab Sodik dengan nada yang penuh kepasrahan. Iren melangkah maju. Cahaya lampu menerangi lencana di seragamnya. "Aku yang bertanggung jawab atasmu di sini, bukan dia," tegas Iren. Matahari pagi menyinari embun di rumput taman. Namun suasana di sana terasa sedingin es. Aris berdiri tegak di samping seorang wanita berseragam perawat yang tampak kaku dan galak. "Mulai hari ini, Suster Maya yang akan menangani ibu sepenuhnya. Kamu, Sodik, tugasmu hanya memangkas rumput dan jangan sekali-kali masuk ke dalam rumah tanpa izin saya," perintah Aris dengan nada mutlak. Sodik hanya terdiam, menggenggam gagang sapu lidi dengan erat hingga buku jarinya memutih. Ia melihat Ibu Sari yang sedang duduk di kursi roda dekat pintu kaca, menatapnya dengan binar mata yang penuh ketergantungan. "Baik, Pak. Saya mengerti posisi saya," jawabnya pelan, mencoba menelan rasa sesak yang kembali menghimpit dadanya. Iren yang baru saja keluar dari pintu belakang hanya bisa menatap pemandangan itu dengan napas tertahan, menyadari bahwa kakaknya sedang membangun tembok tinggi untuk memisahkan Ibu Sari dari satu-satunya orang yang bisa menenangkannya. Suasana damai di taman seketika pecah oleh teriakan melengking Ibu Sari. Suster Maya mencoba menarik kursi roda dengan paksa, namun wanita tua itu justru memberontak hingga hampir terjatuh. "Jangan! Lepas! Sodik! Sodik!" teriak Ibu Sari dengan suara yang penuh ketakutan. Aris panik dan mencoba membantu suster. Namun Ibu Sari justru semakin histeris, bahkan sempat memukul tangan Aris. Tanpa memedulikan perintah Aris sebelumnya, Sodik menjatuhkan sapunya dan berlari mendekat. Ia berlutut di depan kursi roda, memegang kedua tangan Ibu Sari dengan sangat lembut. "Mak, ini Sodik di sini. Enggak ada yang jahat. Mak, kita lihat bunga mawar itu yuk," bisik Sodik dengan nada yang begitu menyejukkan. Seketika, tubuh Ibu Sari yang tadinya tegang mulai melunak, dan ia menyandarkan kepalanya yang gemetar di tangan Sodik yang kasar. Aris terpaku, wajahnya memerah karena malu sekaligus kesal melihat kenyataan bahwa ia, anak kandungnya sendiri, dianggap sebagai ancaman oleh ibunya. Kegelapan malam menyelimuti rumah itu, hanya diterangi oleh lampu temaram di teras belakang. Iren duduk di bangku kayu, masih mengenakan seragam dinasnya namun tanpa atribut lengkap. "Kenapa kamu begitu sabar menghadapi ibu, bahkan saat kamu sendiri sedang dihina oleh Mas Aris?" tanya Iren lirih. Sodik yang sedang duduk di lantai teras, menatap langit malam dengan pandangan kosong. "Di pesantren, Kiai saya selalu bilang bahwa derajat manusia tidak diukur dari apa yang ia pakai, tapi dari seberapa banyak ia bisa bersabar tanpa membenci. Ibu Sari bukan orang asing bagi saya lagi, Mbak. Beliau adalah titipan Allah yang menjaga saya dari rasa putus asa selama setahun ini," jawab Sodik. Iren tertegun, menyadari bahwa pemuda yang dianggap sampah oleh kakaknya ini memiliki kedalaman jiwa yang tidak dimiliki oleh orang-orang kelas atas yang ia kenal. Mas Aris hanya takut. "Sodik, dia takut karena selama setahun dia gagal menjadi anak yang baik, dan kehadirannya sekarang diingatkan oleh keberadaanmu yang lebih tulus," ungkap Iren dengan suara yang pecah. Di dalam ruang kerjanya yang mewah, Aris mondar-mandir dengan gelisah sambil menggenggam ponselnya.
Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal membuatnya segera mengunci pintu. Halo? Ya, saya sudah membawa ibu kembali. Masalah wasiat itu? Pengacara bilang semuanya harus ditandatangani ibu saat dia dalam kondisi sadar. Ucap Aris dengan suara rendah dan penuh tekanan. Ia berhenti sejenak, mendengarkan suara di seberang telepon yang terdengar mengancam. Masalahnya ada pemuda pengemis yang terus menempel padanya. Dia bisa merusak segalanya kalau ibu terus-terusan mengoceh tentang dia di depan notaris. Saya akan mencari cara untuk menyingkirkannya secepat mungkin, apapun risikonya. Tegas Aris dengan mata yang menyala penuh ambisi gelap. Ia tidak menyadari bahwa di balik pintu yang sedikit terbuka, Iren berdiri mematung dengan tangan menutup mulut, mendengar setiap kata yang terucap dari bibir kakaknya sendiri. Langkah Iren terasa sangat berat saat ia keluar dari balik bayangan pintu. Matanya menatap tajam ke arah Aris yang tampak terkejut sambil buru-buru memasukkan ponsel ke saku kemejanya. Wasiat apa yang kamu maksud, Mas? Dan kenapa kamu begitu berambisi menyingkirkan Sodik? Tanya Iren dengan nada yang gemetar namun penuh otoritas. Aris mencoba tertawa meremehkan, menyesuaikan kerah kemejanya yang mahal untuk menutupi kegugupannya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang urusan bisnis keluarga, Iren. Ibu butuh kepastian hukum, dan pemuda pengumpul sampah itu hanya merusak kejernihan pikirannya. Jawab Aris dengan suara dingin. Iren melangkah maju, tangannya yang masih mengenakan sarung tangan polisi mengepal kuat. Jika aku menemukan satu saja bukti bahwa kamu mencoba memanipulasi ibu demi harta, aku tidak akan segan-segan memborgol kakakku sendiri. Ancam Iren yang membuat suasana lorong itu mendadak sunyi mencekam. Aris berjalan mendekati Sodik yang sedang membersihkan kolam ikan. Wajahnya menunjukkan kebencian yang mendalam. Ia mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku jasnya dan melemparkannya ke arah Sodik hingga jatuh di tanah yang lembab. Ambil itu. Isinya cukup untuk membuatmu hidup mewah di desa selama sisa hidupmu. Pergilah sekarang dan jangan pernah temui ibu lagi. Perintah Aris dengan nada yang sangat menghina. Sodik menatap amplop itu sejenak, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang lelah namun jernih menatap langsung ke dalam mata Aris. Pak Aris, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa Bapak beli dengan kertas-kertas merah itu. Mak adalah orang yang menyelamatkan jiwa saya saat saya hampir putus asa. Saya tidak akan menjual keselamatan beliau hanya demi kemudahan hidup saya. Jawab Sodik dengan ketegasan yang tak terduga. Aris menggeram, merasa harga dirinya diinjak-injak oleh seorang pemuda yang ia anggap remah. Sodik sedang mengumpulkan daun kering di sekitar gazebo ketika matanya menangkap sebuah map biru yang tertinggal di bawah kursi kayu. Dengan ragu, ia memungut map tersebut dan melihat tulisan, draft wasiat akhir, dengan cap kantor notaris terkenal di bagian sampulnya. Sodik membuka halaman pertama dengan tangan gemetar. Ia mencoba memahami bahasa hukum yang rumit, namun satu hal terlihat jelas. Seluruh aset properti dan perusahaan akan dialihkan sepenuhnya kepada Aris tanpa meninggalkan hak apapun bagi Iren. Tiba-tiba, suara langkah kaki sepatu pantofel yang terburu-buru terdengar mendekat. Sodik segera menyembunyikan map itu di balik kaos lusuhnya. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa nyawa Ibu Sari mungkin benar-benar dalam bahaya jika ia tidak segera memberitahu Iren tentang rencana busuk ini. Sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang, dan seorang pria bertubuh tegap dengan kacamata hitam turun sambil membawa tas kerja yang tampak berat. Aris menyambut pria itu dengan jabat tangan yang akrab. Sementara Suster Maya tampak bersiap-siap membawa Ibu Sari keluar dengan paksa dari kamarnya. Sodik berdiri di kejauhan, menyadari bahwa notaris itu telah datang untuk mengeksekusi rencana Aris. Ia mencoba mencari keberadaan Iren, namun motor polisi milik wanita itu tidak ada di garasi. Tolong, Mak jangan mau tanda tangan apa-apa, bisik Sodik dalam hati dengan penuh kecemasan. Saat Aris menoleh dan melihat Sodik masih mengawasi, ia memberikan isyarat kepada dua penjaga keamanan rumah untuk menyeret Sodik pergi dari area taman, menciptakan ketegangan baru yang mengancam keselamatan Sodik di dalam rumah tersebut. Lepaskan saya, Pak Aris, jangan paksa Maksari tanda tangan, teriak Sodik sambil meronta sekuat tenaga. Dua penjaga bertubuh besar mencengkeram lengannya, menyeretnya menjauh dari pintu kaca menuju area gerbang belakang yang tersembunyi. Sodik sengaja menabrakkan tubuhnya ke meja taman hingga pot-pot bunga pecah berantakan,
menciptakan suara gaduh yang memekakan telinga. Ia berharap suara itu sampai ke telinga tetangga atau setidaknya mengulur waktu. Di kejauhan, ia melihat Ibu Sari yang tampak sangat ketakutan di kursi rodanya, dipaksa masuk ke dalam ruang perpustakaan oleh Suster Maya. Aris meletakkan pena di tangan Ibu Sari yang gemetar. Jemarinya yang kasar karena bekerja paksa terasa sangat dingin. "Ayo, Bu, cukup coret sedikit di sini. Maka semua rumah dan kebun ini akan aman di tangan Aris. Ibu ingin istirahat dengan tenang, kan?" Bujuk Aris dengan nada yang dipaksakan lembut namun penuh desakan. Ibu Sari menatap kertas putih di depannya dengan pandangan kosong. Sesekali ia menoleh ke arah jendela, mencari suara Sodik yang sayup-sayup terdengar. Notaris itu berdeham, melirik jam tangannya dengan gelisah sementara Aris mulai kehilangan kesabaran dan mencengkeram tangan ibunya untuk mulai menulis. Suara sirine motor polisi yang melengking tiba-tiba memecah kesunyian rumah megah itu, membuat Aris tersentak hingga pena di tangannya terjatuh. Iren berlari masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci. Helmnya masih terpasang namun kacanya terbuka, memperlihatkan mata yang menyala penuh amarah. Ia langsung menuju ruang perpustakaan dan menendang pintunya hingga terbuka lebar dengan suara benturan yang keras. "Berhenti, Mas Aris. Letakkan kertas itu sekarang juga," bentak Iren. Di belakangnya, Sodik muncul dengan napas tersengal dan baju yang semakin lusuh setelah berhasil meloloskan diri dari penjaga. Sodik melangkah maju dengan tangan yang masih gemetar. Ia mengeluarkan map biru yang lusuh dari balik kaosnya dan menyerahkannya kepada Iren. "Ini yang mereka sembunyikan, Mbak. Pak Aris ingin mengambil semuanya dan mengusir Mbak dari rumah ini," ucap Sodik dengan suara yang serak namun berani. Iren menyambar map tersebut, membacanya sekilas, lalu menatap Aris dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh penghinaan. Aris mencoba merebut map itu, namun Iren dengan sigap menepis tangannya dan meletakkan tangan lainnya di atas holster senjatanya. "Pengkhianatanmu keterlaluan, Mas." "Pak Notaris, saya sarankan Anda tutup tas Anda sekarang atau Anda akan ikut saya ke markas malam ini," ancam Iren. Aris tertawa sumbang, membetulkan letak kacamatanya yang sedikit turun dengan tangan yang gemetar. Ia menatap adiknya dengan kebencian yang mendalam, lalu melirik ke arah Sodik yang berdiri di sisi Iren. "Kamu pikir selembar kertas draft itu bisa memenjarakanku? Aku hanya berusaha mengamankan aset keluarga dari orang asing yang mencurigakan ini," kilah Aris dengan nada menghina. Notaris itu buru-buru memasukkan dokumennya ke dalam tas. Tangannya tidak berhenti bergetar saat ia merasakan wibawa dari lencana di seragam Iren. Sodik berdiri tegak, meskipun tubuhnya masih terasa nyeri akibat seretan kasar penjaga tadi. "Harta bisa dicari, Pak. Tapi ketulusan seorang ibu tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini," sahut Sodik dengan suara yang lirih namun penuh penekanan. Tiba-tiba, Ibu Sari menjerit pelan. Tangannya mencengkeram lengan Iren dan Sodik secara bergantian dengan kekuatan yang tak terduga. Matanya yang tadi kosong mendadak berkaca-kaca, menatap tumpukan berkas yang berserakan di lantai marmer. Bapak tidak bilang begitu. Dia bilang rumah ini untuk kalian berdua," racaunya dengan suara yang pecah oleh isak tangis. Aris ketika terdiam. Wajahnya mendadak pucat mendengar penyebutan mendiang ayah mereka yang seolah membongkar kebohongannya sendiri. Iren berlutut di depan kursi roda, mencoba menenangkan ibunya yang semakin gelisah. "Ibu ingat sesuatu? Ceritakan pada Iren, Bu," pinta Iren dengan lembut. Sodik ikut berjongkok di sisi lain, memberikan rasa aman melalui kehadirannya yang selama ini menjadi satu-satunya tempat Ibu Sari bersandar di dunia yang penuh kebingungan itu. Aris melangkah kasar menuju pintu besar perpustakaan. Namun ia berhenti sejenak dan menoleh dengan seringai tipis yang terasa sangat mengancam. "Nikmatilah kemenangan kecil ini, Iren. Tapi ingat, utang-utang perusahaan yang ditinggalkan ayah tidak akan lunas hanya dengan air mata haru. Dan kamu, pemulung, sebaiknya awasi punggungmu saat keluar dari rumah ini," ancam Aris sebelum menghilang di balik pintu kayu besar itu. Iren menarik napas panjang, mencoba meredam amarah yang meluap di dadanya sambil menatap punggung kakaknya. Ia kemudian beralih menatap Sodik yang tampak kebingungan dan terintimidasi oleh kata-kata Aris. "Jangan dengarkan dia, Sodik. Selama aku di sini, tidak akan ada yang berani menyentuhmu,"
Kamu adalah tamu kehormatanku sekarang, tegas Iren sambil meletakkan tangannya di pundak Sodik untuk memberikan kekuatan. Iren berlutut di depan kursi roda ibunya, mencoba mengatur napasnya yang masih memburu karena emosi. Ia menatap tangan ibunya yang masih menggenggam erat lengan baju Sodik seolah-olah pemuda itu adalah perisai pelindung. "Ibu, sudah tenang ya? Mas Aris sudah pergi," bisik Iren dengan suara yang bergetar. Sodik hanya diam, membiarkan Ibu Sari bersandar pada lengannya. Matanya menatap nanar pada tumpukan dokumen yang berserakan di lantai. Ia merasa ancaman Aris tentang utang keluarga bukanlah sekadar gertakan kosong. "Mbak, apa benar rumah ini dalam bahaya?" tanya Sodik dengan nada khawatir. Iren mendongak, matanya yang sembab menunjukkan keraguan yang besar, menyadari bahwa kemenangan mereka atas wasiat itu mungkin hanyalah awal dari badai yang lebih besar. Di dalam mobil sedan hitamnya yang terparkir tak jauh dari gerbang rumah, Aris mencengkeram kemudi hingga buku jarinya memutih. Ia menempelkan ponsel ke telinganya dengan wajah yang penuh dendam. "Lakukan sekarang. Kirim orang-orang penagih itu ke rumah hari ini juga. Saya tidak peduli jika adik saya ada di sana," perintah Aris dengan suara rendah yang kejam. Ia menatap spion, melihat bayangan rumah megah itu yang kini terasa seperti penjara baginya. Baginya, jika ia tidak bisa memiliki harta itu sepenuhnya, maka tidak ada orang lain yang boleh menikmatinya, termasuk adik dan ibunya sendiri. Aris menutup telepon dengan kasar. Sebuah senyum sinis tersungging di bibirnya saat ia membayangkan kekacauan yang akan segera menimpa Sodik dan Iren. Malam jatuh dengan sunyi yang mencekam di taman belakang. Sodik duduk di tepi kolam, menatap pantulan bulan di air yang tenang. Iren mendekat, sudah tidak mengenakan atribut polisi lengkapnya, namun masih memakai seragam dinasnya. "Kenapa kamu belum tidur, Sodik?" tanya Iren sambil duduk di bangku taman. Sodik menoleh pelan. Wajahnya tampak semakin lelah di bawah cahaya lampu taman yang temaram. "Saya memikirkan Mak Sari, Mbak. Beliau tadi menyebut tentang mendiang Bapak." Sepertinya ingatannya mulai kembali. "Tapi justru itu yang membuatnya takut," jawab Sodik. Iren terdiam, menyadari bahwa kehadiran Sodik telah memicu sesuatu di dalam ingatan ibunya yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh tim medis manapun selama ini. Suasana pagi yang tenang pecah ketika suara gedoran keras terdengar dari gerbang depan. Sodik yang sedang menyapu halaman depan tersentak kaget. Ia melihat 3 pria berbadan besar dengan pakaian safari gelap berdiri di balik pagar besi yang kokoh. "Buka pintunya. Kami membawa surat penyitaan aset atas nama Aris Pratama," teriak salah satu pria itu dengan suara menggelegar. Sodik gemetar. Ia menoleh ke arah jendela rumah, berharap Iren segera keluar. Ia menyadari bahwa ancaman Aris semalam bukanlah isapan jempol, dan kini ia berdiri di garis depan menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada sekadar memulung botol plastik di jalanan desa. Iren melangkah maju dengan wibawa penuh, menghalangi para penagih utang yang mencoba merangsek masuk. Ia menunjukkan sebuah map berisi bukti transfer ilegal dan dokumen palsu yang dibuat oleh kakaknya sendiri. Aris, yang baru saja keluar dari mobil dengan senyum kemenangan, seketika pucat saat Iren menjelaskan bahwa tim unit tindak pidana ekonomi telah melacak semua asetnya. Sodik berdiri tegak di samping Iren, tidak lagi menunduk, menatap Aris dengan keberanian yang lahir dari kebenaran. Sirine polisi bergaung saat beberapa mobil petugas datang untuk menjemput Aris. Ia digiring menuju mobil tahanan dengan tangan terborgol, meninggalkan segala ambisi gelapnya di balik pagar rumah yang megah. Di tengah kerumunan itu, Ibu Sari tiba-tiba melangkah mendekat dengan tatapan mata yang bening dan penuh kesadaran. Ia memanggil nama Iren dengan suara yang lembut, lalu beralih menatap Sodik dan menyebutnya sebagai anak laki-laki yang dikirim Tuhan untuk menjaganya. Iren dan Sodik berpelukan dalam tangis haru, menyadari bahwa badai telah benar-benar berlalu. Beberapa bulan kemudian, suasana di teras rumah itu tampak sangat tenang dan damai. Sodik, yang kini mengenakan kemeja bersih namun tetap dengan peci hitam khasnya, sedang tertawa bersama Ibu Sari sambil merawat tanaman mawar di taman. Iren bergabung dengan mereka, membawakan teh hangat dan tersenyum melihat kebahagiaan yang kini menyelimuti rumah mereka. Perjalanan yang dimulai dari sebuah tumpangan motor di pinggir jalan desa yang berdebu itu telah mengubah nasib mereka selamanya,
menyatukan 3 jiwa dalam sebuah ikatan keluarga yang tak terpisahkan oleh harta maupun status sosial.